Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan yang akan mengajarkan tentang kita akan pentingnya mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah bersama dengan keluarga dalam kebaktian keluarga malam ini telah bersehati memanjatkan pujian penyembahan kepada Tuhan, bersehati memasyurkan nama Tuhan, mengagungkan dan meninggikan namanya lewat 1-2 pujian. Dan tiba waktunya kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka dari Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Mari kita membuka bersama-sama. Dan terlebih dahulu kita berdoa, supaya bagian firman Tuhan ini kita dapat mengerti, dan juga kita dimampukan untuk melakukan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Tuhan, kami datang meninggikan dan memasyurkan namamu. Bapa di dalam sorga, berkati kami malam ini Tuhan. Lingkupi kami Bapa dengan kuasa-Mu, sehingga dengan terang firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kuasa-Mu bekerja, memampukan kami untuk mengerti, dan memampukan kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Bapa, kami rindu firman-Mu Tuhan. Bapa, kami haus akan kebenaran sabda-Mu, seperti rusa yang merindukan air di padang gurun yang tiada berair. Berkati kami Tuhan, berkati kami melalui firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita membuka Kejadian pasal 41, 14 sampai ayat 24. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Saya membacakan, Bapak Ibu Saudara mengikuti di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya, tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku.
Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita melanjutkan bagian firman Tuhan ini, pada akhirnya melalui Yusuf yang menafsirkan mimpi Raja Firaun, Yusuf mengerti dan juga kita mengerti bahwa Tuhan akan mengizinkan ada kelimpahan selama 7 tahun di Mesir. Namun setelah 7 tahun kelimpahan itu berlalu, diikuti dengan 7 tahun paceklik, diikuti dengan 7 tahun masa kelaparan. Lembu-lembu yang kurus itu kemudian memakan lembu-lembu yang gemuk itu, tetapi walaupun lembu-lembu yang kurus itu telah memakan lembu-lembu yang gemuk itu, keadaan mereka masih tetap sama, masih tetap kurus. Demikian juga dengan bulir-bulir yang kosong itu, ketika dikatakan di sini memakan ke-7 bulir yang baik itu, keadaannya juga masih seperti semula. Dan malam hari ini kita akan belajar, Bapak, Ibu, Saudara, melalui pesan, melalui nasihat yang diberikan kepada Firaun oleh Yusuf. Kita belajar tentang pentingnya mengelola berkat. Tentang pentingnya mengelola berkat ataupun juga uang, harta materi yang kita terima dari Tuhan. Kita akan belajar malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, ada 2 hal penting di mana kita perlu untuk mengelola keuangan yang Tuhan percayakan, mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengelola keuangan yang Tuhan percayakan, berkat yang Tuhan sudah berikan, karena ada masa di mana keadaan kita tidak selalu baik. Ada masa-masa di mana keadaan saya dan saudara tidak selalu baik. Oleh karena itu, kelolalah berkat yang Tuhan berikan dengan baik. Kelolalah dengan baik. Oleh karena ada masa-masa di dalam hidupmu di mana engkau akan mengalami situasi yang tidak baik. Dan di dalam Kejadian pasal 41 ayat 30 dikatakan kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri selama 7 tahun oleh akibat kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan yang sedang terjadi. Ini memberikan kepada kita nasihat, mengingatkan kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudara, bahwa sebagaimana itu dapat terjadi di Mesir, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Di dalam pasal 41 ayat 32 dikatakan, sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Artinya adalah, Bapak, Ibu, Saudara,
Tidak selamanya keadaan, baik itu sebuah negara maupun juga keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara akan selalu baik-baik saja. Ada masa di mana kita mengalami paceklik. Ada masa di mana saya dan Bapak Ibu Saudara akan mengalami seperti yang terjadi di Mesir. Oleh karena itu mari kita kelola berkat yang Tuhan berikan dengan baik, seperti yang dilakukan Yusuf, agar saya dan Bapak Ibu Saudara mempunyai persediaan di saat keadaan yang tidak baik itu datang dan menimpa kita. Mari kita perhatikan ayat yang ke-53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Di seluruh negeri Mesir tetap ada roti. Berkat kecakapan, berkat hikmat, berkat kebijaksanaan Yusuf dalam mengelola 7 tahun kelimpahan yang terjadi di tanah Mesir. Selama 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, Mesir mengeluarkan hasil yang bertumpuk-tumpuk. Lalu apakah yang Yusuf lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ketika ada kelimpahan, ada hasil yang bertumpuk-tumpuk, apa yang Yusuf lakukan? Apakah menjualnya untuk kemudian berfoya-foya, mengajak orang Mesir berfoya-foya, menghambur-hamburkannya? Apakah itu yang dilakukan oleh Yusuf? Tidak. Firman Tuhan mengatakan Yusuf menyimpannya di kota-kota sebagai bahan makanan, supaya ada persediaan. Ketika 7 tahun paceklik itu akan tiba. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 49, dikatakan demikianlah ia menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ketika kelaparan tiba, Yusuf dan seluruh Mesir telah siap. Mesir telah mempunyai persediaan yang cukup untuk menghadapi 7 tahun paceklik, 7 tahun kelaparan, 7 tahun masa yang sulit. Mesir telah siap. Oleh karena hikmat kebijaksanaan Yusuf mengelola berkat yang berkelimpahan yang Tuhan izinkan terjadi 7 tahun sebelumnya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri itu dalam 7 tahun kelaparan yang terjadi di tanah Mesir, supaya negeri itu jangan binasa karena kelaparan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, simpanlah sebagian berkat yang Tuhan berikan untuk persediaan di saat-saat kita membutuhkan biaya yang terduga. Di saat-saat saya dan Bapak Ibu Saudara membutuhkan biaya-biaya yang besar di kemudian hari yang perlu dan harus dicukupi. Misalnya pendidikan anak ketika nanti masuk SMA, kuliah, itu butuh biaya yang besar. Kesehatan di hari tua akan semakin banyak biaya yang kita perlukan supaya kita bisa tetap sehat, atau manakala kita jatuh sakit, semakin tua semakin rentan dengan penyakit. Termasuk persiapan ketika kita menghadapi masa yang tidak baik. Mungkin saja ada masa di mana kita bisnisnya, keuntungannya menurun.
Atau kita tidak bisa memastikan hal terburuk bisa terjadi. Bisa saja kita juga di PHK dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih belajar menahan diri. Sebab seringkali apa yang kita beli itu sebenarnya kita tidak butuhkan. Kita hanya ingin memuaskan keinginan. Misalnya ingin menjadi seperti orang lain. Ingin menjadi seperti teman. Karena melihat teman punya ini, kita kepengen punya itu. Lihat teman beli ini, kita pengen beli yang barang yang sama. Kalau mereka punya, masa saya tidak punya? Itu yang kita katakan. Dan setelah kita membeli Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pakai 1-2 kali, kita mulai bosan. Benda-benda itu kemudian mulai menyusahkan kita. Kita bingung mau taruh di mana. Misalnya kalau baju kita bingung mau taruh simpan di mana. Kita sudah mulai bosan. Kalau benda-benda yang lain juga. Kalau dibuang ya sayang. Karena kita belinya mahal. Sehingga itu bisa menyusahkan kita. Padahal kita membelinya bukan dengan harga yang murah. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demi membeli benda-benda itu, barang-barang itu, seringkali kita mengorbankan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Demi membeli apa yang kita sukai itu, kita mengorbankan biaya yang seharusnya kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan susu anak, mencukupi kebutuhan sekolah anak. Tetapi karena kita mau membelinya untuk memenuhi keinginan daging supaya kita sama seperti orang lain, kita gunakan. Sehingga apa yang perlu, yang menjadi kebutuhan utama, kita abaikan. Bapak Ibu Saudara, dari dulu saya hanya punya 1 sepatu. Kalaupun saya punya atau beli sepatu yang baru yang lain, itu karena sepatu yang lama sudah mulai rusak. Tetapi jarang sekali saya punya sepatu 2. Biasanya sepatu yang satunya itu sudah tidak lagi bisa dipakai. Jarang beli baju. Karena kebanyakan baju diberi. Bekas tidak apa-apa. Kemarin ketika saya pulang, adik ipar memberikan banyak baju. Ada yang baru tetapi ada juga yang sudah dipakai. Karena cocok, saya nyaman ya, saya bawa saja daripada di sana juga tidak terpakai. Disimpan lalu kemudian mulai bernoda. Saya bawa, saya pakai. Sehingga kebutuhan saya untuk biaya untuk beli baju itu bisa disimpan. Walaupun sedikit-sedikit. Bisa digunakan, ditabung, lalu kemudian digunakan ketika memasuki awal tahun ajaran, di mana anak-anak Kak Yohan dan Grace biasanya ada biaya-biaya yang tidak seperti biasanya setiap bulan. Beli seragam, bayar uang pembangunan. Walaupun mungkin tidak semuanya tercukupi, tetapi ketika mungkin Tuhan berikan berkat yang lain, dengan caranya yang ajaib dan luar biasa, maka dengan adanya simpanan yang kita punya, itu kita bisa tinggal menambahkan. Dan biasanya itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari saudaraku yang terkasih, kelola berkat yang Tuhan berikan dengan baik, dengan bijaksana. Karena ada masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Masa yang tidak baik. Dan pada waktu itu terjadi, setidaknya kita sudah punya persiapan. Kita punya persediaan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa penting kita mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Karena ketika kita mengelola berkat yang kita terima dari Tuhan, kita mengelolanya dengan baik, maka kita pasti punya masa depan yang baik.
Kejadian pasal 41 ayat 56-57 berkata, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh Mesir, bumi. Di Mesir tidak hanya tersedia roti, tetapi oleh karena Yusuf dapat mengelola 7 tahun kelimpahan itu dengan baik, di Mesir juga tersedia persediaan gandum yang melimpah, yang bahkan kemudian dapat dijual, di mana hasil penjualan itu dapat disimpan, mengisi kas perbendaharaan negara, mengisi kas perbendaharaan kerajaan Mesir. Dan dengan kas itu tentunya, dengan hasil yang sudah didapatkan itu, akan dapat membangun kerajaan dan bahkan digunakan untuk persediaan di masa yang akan datang. Dengan kita mengelola keuangan secara bijaksana, kita akan memiliki masa depan yang lebih baik. Karena kita punya persiapan. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang dapat mengelola keuangannya dengan baik. Tuhan akan mempercayakan kelimpahan yang lebih besar. Tuhan akan mempercayakan berkat yang lebih besar kepada setiap orang yang dapat mengelola berkat yang diberikannya dengan baik. Apalagi kalau berkat yang kita terima itu bukan hanya kita kelola dengan baik untuk kepentingan kita, bukan hanya kita kelola dengan baik untuk kita simpan bagi persediaan masa depan kita, tetapi juga kita kelola untuk kita pakai memberkati mereka yang membutuhkan. Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Tuhan pasti akan menghargainya sebagai upah yang akan kita terima di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapa untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami boleh semakin siap di masa-masa di mana Tuhan mengizinkan ada masa yang tidak baik. Kami telah memiliki persiapan untuk kami menghadapi situasi seperti itu. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.